Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yunata Oktaviano, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan NIM Solulila Makota Tusopun Junan 2. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan proyek sederhana untuk tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu tugas kedua untuk menampilkan data cuaca dari API online, yaitu OpenMeteo menggunakan framework Ionic, Vue, dan Library Axios. Jadi proyek ini untuk menampilkan data perkiraan suhu udara per jam di Jakarta atau di koordinat yang sudah ditentukan dengan kolom waktu dan temperatur. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi framework Ionic, kemudian setup projectnya. Projectnya namanya Weather Jakarta, tipe frameworknya Vue, kemudian otomatis langsung di download dan menginstal beberapa file. Nah, kemudian selanjutnya ini saya sudah membuat file service bernama openmeteo.ts di folder src service. Nah, fungsinya apa? Agar logika pemanggilan API terpisah dari tampilan Vue, yang nggak langsung dipanggil di Vue tapi di service, sehingga struktur kodenya lebih rapi dan mudah untuk di maintain. Nah, pada baris pertama ini ada import access from access, berfungsi untuk melakukan permintaan HTTP ke API endpoint. Kemudian saya mendefinisikan konstanta ya, base. Ini adalah base endpoint dari API yang dituju. Yang berisi alamat lengkap dari OpenMeteo untuk wilayah Jakarta dengan parameternya adalah latitude 6,2, kemudian longitude-nya 106,8. Dan endpoint ini akan mengembalikan data suhu per jam atau temperature 2M dengan satuan derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya membuat type definition bernama cloudy weather, untuk mendeskripsikan bentuk data yang diterima dari API, yaitu dua array, time, yang pertama time string, kemudian temperature 2M number. Lalu saya membuat function namanya fetchArray yang bersifat asinkronus. Jadi fungsi asinkronus namanya fetchArray. Di dalamnya saya memanggil access get base ini dengan dengan batas waktu timeout-nya itu 15 detik. Jadi hasil panggilan API disimpan di variabel res, kemudian diambil pada bagian res data hourly yang berisi data cuaca per jam. Nah, fungsi ini mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek bertipe hourly weather, dan nanti akan dipanggil
oleh view seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke view homepage. Nah, pada bagian script ini saya melakukan import jadi view ini adalah interface atau antarmuka untuk menampilkan data di web browser yang sederhana berupa tabel. Nanti akan saya jelaskan di atas. Saya akan jelaskan scriptnya dulu. Bisa mengimpor komponen dari Ionic seperti Ionic page, Ion header, Ion toolbar dan sebagainya. Ini spinner dan card dan seterusnya. Kemudian saya juga mengimport fetch hourly tadi yang dibuat dari ini folder service Openatio ini ya. Kemudian saya mendefinisikan 3 variabel, 3 variabel reaktif menggunakan ref ya. Ini dari view yang bernama rows, loading, dan error. Rows itu untuk menampilkan data hasil konversi waktu dan suhu. Loading itu untuk menandai proses pengambilan data. Lalu error itu untuk menampilkan pesan kesalahan bila API tidak bisa diakses atau timeout. Kemudian function to local WIB, jadi ini untuk mengubah format waktu dari ISO ke waktu lokal waktu Indonesia bagian barat. Oke. Seperti itu. Kemudian function utamanya adalah load asynchronous. Saat tombol load data ditekan, ini nanti akan ada status loading dan fungsi memanggil fetch hourly dari service. Nah, setelah data diterima, dilakukan pemeriksaan data time atau temperature to M. Jika tersedia maka otomatis diisi, jika tidak tersedia maka diisi area kosong atau dengan ini ya, operator tanda tanya 2, ini area kosong, sehingga dengan cara ini diambil aplikasi tetap aman walaupun tidak datanya kosong, sehingga tidak menampilkan error seperti itu. Kemudian suhu dan waktu digabungkan menjadi satu dengan objek row yang berisi 3 nilai. Jadi waktu ISO, waktu lokal, dan suhu itu sini, atau temperatur temp. Nah, di sini ada pemeriksaan catch error. Jadi kalau koneksi putus atau timeout atau tidak bisa diakses dan seterusnya, maka akan menampilkan pesan error. Pesannya seperti ini: gagal move data, periksa koneksi internet atau coba lagi. Ini function untuk clear data. Ini return array. Oke. Nah, di sini
untuk menampilkan data tersebut ya. Ini untuk placeholder error. Jika ada error, ini placeholder untuk loading atau spinner. Nah, di sini card untuk menampilkan tabel berupa nomor, kemudian ini nomor row maksudnya, kemudian waktu dan temperatur. Gitu. Oke, sekarang kita coba jalankan Ionic Serve. Ini akan muncul di browser. Upload data. Oke, sudah berhasil ditampilkan. Ini untuk upload data, ini untuk upload data. Oke, demikian yang bisa saya demonstrasikan hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.